Radio Roja. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan seluruh makhluk dengan takdir-takdir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan sore hari ini kembali kami hadirkan sebuah siaran langsung yang kami pancarluaskan dari kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu ta'ala. Dan di kesempatan kita sore hari ini kembali kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Saudaraku seiman dan seakidah, kurang lebih 90 menit kebersamaan kita, dan Anda dapat berpartisipasi tentu saja dengan menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji terkait dengan munculnya fitnah di zaman sahabat. Baiklah saudaraku seiman dan sakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sudah membahas sejarah singkat kekhalifahan para Khulafaur Rasyidin. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, merupakan orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan anak-anak karena beliau saat itu masih berusia 8 tahun. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, banyak bermunculan fitnah yang berupa lahirnya pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menyimpang. Di antaranya adalah Khawarij, sampai Ali harus memberantas mereka. Apa itu Khawarij? Khawarij itu berasal dari kata kharij, jamaknya Khawarij, artinya yang keluar. Berasal dari kata kharaja. Mereka disebut Khawarij karena salah satu
alasannya adalah keluar dari ketaatan terhadap khalifah. Mereka keluar memerangi pemerintah yang sah. Orang yang keluar disebut kharij, jamaknya khawarij. Lalu istilah khawarij menjadi nama bagi sekelompok orang yang disebut dengan Haruriyah di zaman Ali. Disebut Haruriyah nisbat kepada Harura. Harura itu sebuah tempat di sebuah desa di negeri Irak, dekat dengan Kufah. Mereka tinggal di sana dan tidak mau tinggal di Kufah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Haruriyatu humul khawarij, sumu Haruriyah li'annahum nazalu Harura. Haruriyah itu khawarij. Disebut Haruriyah karena mereka tinggal di sebuah desa namanya Harura. Di mana letak penyimpangan dari khawarij? Mereka tadinya pendukung Ali bin Abi Thalib ketika timbul perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Sampai timbul peperangan dan khawarij ini berada di kubu Ali, memerangi Muawiyah. Tapi ketika muncul gencatan senjata, Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Muawiyah mengutus Amr bin As. Melihat begitu, sekelompok orang tidak setuju. Kenapa? Karena sama aja dengan menyerahkan hukum kepada manusia. Lalu kedua orang antara Abu Musa dengan Amr bin As ini berembuk memutuskan sebuah keputusan yang sangat mengguncangkan umat. Ali diturunkan dari kekhalifahan, Muawiyah diangkat menjadi khalifah yang sah. Nah, orang-orang Khawarij itu memandang Ali dan Muawiyah sudah tidak lagi berhukum dengan hukum Allah, tapi menetapkan hukum dengan hukum manusia. Sedangkan ayat menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menetapkan hukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka kafir. Maka dikafirkanlah Ali, dikafirkanlah Muawiyah, dan kedua kubu ini beserta pendukungnya dikafirkan. Kemudian mereka menyepi dan tinggal di sebuah tempat namanya Harura. Karena itulah maka mereka disebut dengan sebutan Haruriyah. Bagaimana akidah mereka? Mereka mengkafirkan orang Islam yang berdosa besar. Setiap orang Muslim yang berdosa besar dianggap kafir dan diperlakukan seperti orang kafir di dunia. Halal darahnya, halal juga diambil hartanya. Dan di akhirat mereka orang-orang Islam yang berdosa besar menurut pandangan Khawarij akan kekal di dalam neraka. Jadi para sahabat besar as-sabiqun al-awwalun termasuk para pahlawan Badar sampai Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasar, dan seluruh sahabat pendukung kedua-duanya itu dikafirkan oleh orang-orang Haruriyah yang kemudian sebutan Khawarij ini umum
ditujukan kepada setiap orang yang mengikuti madhab mereka yang rusak. Oleh karena itulah maka walaupun tidak ada kaitan dengan orang-orang Haruri secara nasab, apalagi organisasi, karena saat itu belum ada organisasi. Tapi kalau pemahamannya sama dengan mereka, menganggap kafir kepada orang-orang muslim yang berdosa besar, mengkafirkan pemerintah yang muslim hanya karena mereka melakukan dosa besar berupa tidak menerapkan hukum Allah dalam kekuasaannya, maka mereka semuanya disebut dengan sebutan khawarij. Tanpa mereka sadari tuduhan kafir kepada sesama muslim dengan alasan bahwa orang muslim yang berdosa besar itu kafir, maka kekafiran itu juga pasti tertuju kepada mereka karena alasan beberapa hal berikut ini. Pertama, kalau seorang muslim menuduh kafir kepada muslim yang lainnya, maka tuduhan kafir itu pasti akan kembali kepada salah seorang di antara mereka. Kalau yang dituduhnya benar-benar kafir, maka iya, tuduhan itu benar. Tapi kalau yang dituduhnya muslim, tidak kafir, kekafiran tadi kembali kepada yang menuduhnya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Muslim yang mana saja yang berkata kepada saudaranya, hei kafir, maka sebutan kafir itu akan kembali kepada salah satu di antara mereka. Kalau yang dituduhnya kafir, maka ia benar. Kalau yang dituduhnya tidak kafir, maka kekafiran itu kembali kepada orang yang menuduhnya. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari juga meriwayatkan, tapi bukan dalam kitab sahihnya, tapi dalam kitab Al-Adabul Mufrad, tapi sanadnya sahih. Kedua, bahwa dosa besar terbesar yang lahir dari menuduh kafir kepada sama muslim adalah menganggap halal darahnya, menganggap dibolehkan membunuhnya, bahkan merasa ibadah dengan membunuhnya. Padahal membunuh satu jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh termasuk dosa-dosa besar. Oleh karena itu orang Khawarij adalah manusia-manusia yang paling cepat bersegera memerangi sesama muslim, tapi membiarkan para penyembah berhala melakukan perbuatan syiriknya. Ini alasan yang kedua. Ketiga, seorang mukmin kalau dia melakukan dosa atau maksiat, tapi orang itu tidak menganggap halal terhadap perbuatannya, tetap meyakini haramnya perbuatan tersebut, tetap meyakini orang itu akan terkena azab. Tapi kenapa dia lakukan? Karena hawa nafsu. Karena tergoda oleh syaitan, laknatullahi alaih. Dan rata-rata pelaku dosa besar seperti ini. Dia tahu itu haram, dia tahu itu dosa, dia tahu itu akan diazab. Tapi karena hawa nafsu masih tetap dia lakukan. Seperti kalau orang lain umpamanya mabuk, berjudi, berzina, mencuri, itu saya yakin pelakunya pasti tahu semua perbuatan itu haram. Tahu itu dosa, tahu akan diazab. Kenapa dilakukan?
karena hawa nafsu. Atau kalangan kita, mungkin kita tidak akan tergoda dengan mabuk, kita tidak akan tergoda dengan berbuat judi, merampok, berzina, dan seterusnya. Tapi kita tergoda dengan yang tak kalah besar dosanya. Itu apa? Ghibah, ria, suudzon, mencela. Ya, itu dosa-dosa besar. Ketika kita bergibah, tahu nggak gibah itu dosa besar? Tahu. Tahu nggak itu akan diazab? Tahu. Kenapa dilakukan? Hawa nafsu. Dan ada jebakan setan. Selama pelakunya tidak menganggap halal terhadap perbuatan itu. Selama pelakunya menganggap tetap itu haram, berdosa, dan akan terkena azab, maka selama itu mereka tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan mereka dari keislamannya. Baik itu kebid'ahan atau kemaksiatan, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, oleh orang-orang Khawarij yang begitu dianggap sudah murtad. Sudah keluar dari Islam, lalu diperangi, dibunuh, dirampas hartanya, maka mereka itu melakukan sebuah perbuatan dosa besar, menghalalkan jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Berdasarkan hal itulah maka di dalam Sahih Bukhari sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Jabir, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ranah musarrifuhu min Hunain wa fi thawbi Bilal fiddah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqbidu minha wa yu'ti an-nas. Faqala ya Muhammad i'dil. Qal wailak. Wa man ya'dil idza lam akun a'dil. Qad khibtu wa khasirtu in lam akun a'dil. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, da'ni ya Rasulullah aqtulu hadzal munafiq. Faqala ma'adzallah. Ayatahaddatsan nas anni aqtulu ashabi. Inna hadza wa ashabahu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minhu kama yamruqus saham minar ramiyah. Ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu di tempatnya di Ji'ranah, baru pulang dari Hunain. Terjadi perang Hunain di sana. Dan Nabi dan kaum muslimin menang. Dan banyak terkumpul harta rampasan perang. Dari Hunain pergi menuju Madinah. Seketika sampai di Ji'ranah ada seseorang datang. Saat itu di baju Bilal ada emas, ada perak sebagai harta rampasan perang. Nabi SAW meraup dengan tangannya dibagi ke orang. Bahkan ada orang yang baru saja masuk Islam karena perang Hunain terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Mekah ditaklukkan. Lalu setelah dibebenah itu Mekah, Nabi dan para sahabat pulang kembali ke Madinah. Dan penduduk Mekah banyak yang ikut pindah mengikuti Nabi ke Madinah sampai jumlah kaum muslimin saat itu mencapai 12.000 orang. Sebuah pasukan yang belum pernah ada di zaman itu sebanyak itu. Lalu ketika sampai di Hunain diserang oleh orang-orang kafir. Terjadi perang Hunain tapi Nabi SAW dan para sahabat akhirnya menang. Lalu di Ji'ranah dibagi-bagi itu harta rampasan perang.
Ada satu orang yang baru masuk Islam, dikasih banyak. Ada yang 100 ekor unta, ada yang lebih, ada yang kurang. Sahabat-sahabat senior yang lebih dahulu masuk Islam sudah lama, tidak diberi sebanyak itu. Dan Nabi SAW tentu saja membagi itu berdasarkan wahyu. Ada seorang laki-laki kemudian berkata, "Ya Muhammad i'dil, fa innaka lam ta'dil." Hai Muhammad. Dia tidak mengatakan Rasulullah, tapi Muhammad. Hai Muhammad, berbuat adil engkau, karena engkau tidak adil. Karena tidak ratanya pembagian ghanimah. Dia memahami adil itu sama rata. Adil menurut versi dia. Berbeda dengan adil menurut Allah dan Rasul. Apa yang dibagi oleh Nabi SAW itulah keadilan menurut wahyu. Sampai ketika orang itu berkata, "I'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil." Berbuat adillah engkau, hai Muhammad, karena engkau tidak adil. Apa kata beliau? Wailak, celaka engkau. Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau aku tidak adil? Sungguh aku rugi kalau aku tidak adil. Tersinggung Nabi SAW. Sampai Umar yang ada saat itu langsung memegang pedangnya lalu berkata, "Biarkan ya Rasulullah aku bunuh orang munafik ini." Apa kata Nabi SAW? Jangan, hai Umar. Jangan sampai nanti orang-orang mengatakan bahwa aku membunuh sahabat-sahabatku. Sesungguhnya orang ini dan sahabat-sahabatnya, mereka membaca Al-Quran. Tapi bacaan mereka itu tidak melewati tenggorokannya. Tidak sampai ke hati. Bacaan kan dengan lisan. Tidak sampai ke hati. Tidak sampai kepada keimanan. Hanya tidak melewati tenggorokannya. Mereka akan keluar dari agama ini seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Nah, yang kemudian kesaksian sahabat yaitu Jabir bin Abdullah melihat dan ketika kelak terjadi peperangan Naharwan, peperangan melawan orang-orang Khawarij setelah Nabi wafat, aku melihat orang itu dan anak-anak turunnya berada di barisan Khawarij. Ini satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Masih dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id tentang sebuah kisah. Kata Abu Sa'id, "Faja'a rajulun kathul lihyah musyriful wijnatain ghairul ainain." Ada orang jenggotnya lebat, matanya itu dalam, tajam. Kemudian makhluqur ra's, kepalanya itu botak, habis dicukur. Ketika melihat Nabi membagi-bagi ghanimah seperti yang Allah wahyukan, orang ini berkata, "Ittaqillah ya Muhammad." Bertakwalah engkau kepada Allah, hai Muhammad. Berbuat adil, karena engkau tidak adil. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min dha'dha'i hadha qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Yaqtuluna ahlal Islam wa yadda'una ahlal awthan. Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahm minar ramiyah. Lain adraktuhum la'aqtulannahum qatla 'ad." Wa fi riwayatin Thamud. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dari tulang sulbi orang ini akan lahir satu kaum. Mereka membaca Al-Quran. Baca Qurannya rajin. Tapi bacaannya tidak pernah melewati tenggorokannya. Mereka membunuh orang-orang Islam tapi membiarkan para penyembah berhala.
Mereka keluar dari Islam seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Kalau aku menemui mereka, pasti akan aku perangi mereka seperti memerangi kaum Ad. Dalam riwayat lain, kaum Tsamud. Tapi Nabi SAW tidak mengalami memerangi mereka karena mereka munculnya di kemudian hari setelah Nabi wafat. Bahkan di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman pun mereka belum muncul. Baru munculnya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka pernah didakwahi. Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ke tengah-tengah mereka. Ibnu Abbas seorang terpandang, sepupu Nabi SAW, juga disebut nikmat tarjumanul Quran, sehebat-hebat penafsir Al-Quran. Senioritasnya, keilmuannya, kekerabatannya dengan Nabi SAW diakui. Datang ke Khawarij, disambut. Kemudian oleh Ibnu Abbas diajak dialog. Kenapa mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah? Kenapa keluar dari ketaatan? Lalu mereka mengemukakan beberapa alasan. Mereka ketika meyakini kesesatan sesatnya, pemahaman sesatnya, punya hujah dari Quran dan hadis yang sahih. Hadis Al-Qurannya pasti benar, hadis sahihnya benar. Lalu apa salahnya? Interpretasi mereka, penafsiran, pemahaman mereka tentang ayat dan hadis itu yang keliru. Jangankan sesama muslim, orang musyrik punya hujah tentang perbuatan syiriknya. Orang kafir punya hujah, punya alasan untuk mendukung kekafirannya. Dan hujahnya kadang diambil dari Quran, dari hadis yang sahih. Tapi menurut versi mereka. Nah, ada 3 yang membuat kami ini keluar dari bahasan Ali. Kemudian ditanya apa 3 itu. Pertama disebutkan bahwa wajib kita untuk menghukum, menetapkan hukum dengan hukum Allah. Dan siapa yang tidak menetapkan dengan hukum Allah kafir. Wa lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Dan ini ayat favorit kaum Khawarij. Ali mengutus Abu Musa. Muawiyah mengutus Amr bin As. Hukum masalah umat yang penting besar ini diserahkan kepada orang kufur mereka. Maka dijawab oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana kalau saya bacakan kepada kamu Al-Quran yang menjelaskan bahwa menyerahkan hukum kepada manusia itu atas perintah Allah dalam kasus-kasus tertentu. Kamu mau rujuk? Ya mau. Coba. Ketika Allah menjelaskan perselisihan antara suami dengan istri dalam surah An-Nisa 34-35. Ketika suami istri ini bertengkar, mengalami deadlock, mengalami jalan buntu untuk bisa terus mempertahankan hubungan rumah tangganya. Apa kata Al-Quran? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliyah. Utus satu hakim dari pihak laki-laki dan hakim dari pihak perempuan. Allah menyuruh menyelesaikan perselisihan antara 2 orang suami istri itu diputuskan oleh 2 orang sebagai wakil dari masing-masing pihak. Ini baru rumah tangga, satu lingkup kecil, termasuk juga yang besar. Ini adalah salah satu di antara kandungan isi perintah Allah kepada manusia. Dibegitukan mereka diam. Kemudian yang kedua
alasan kalian mengkafirkan Ali dan Muawiyah? Karena Ali itu menyetujui menghapus sebutan Amirul Mukminin pada dirinya. Ketika Amr bin As menyatakan kita turunkan dulu Ali dari tahtanya sehingga sejak saat ini dia bukan lagi Amirul Mukminin. Muawiyah juga begitu. Jadi kalau dia bukan Amirul Mukminin, logikanya dia Amirul Kafirin. Seolah-olah hitam putih gitu. Pernah saya bilang, wanita nggak boleh pakai parfum karena jadi fitnah. Yang sunnah laki-laki. Nyeletuk seorang wanita yang sentimen. Oh, jadi kalau wanita itu harus pakai terasi ya biar bau. Kayak gitu. Kalau tidak harus wangi, tidak harus bau sebagai lawannya kan gitu. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyetujui dirinya bukan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Dihapuslah. Tapi enggak saya sampaikan kepada engkau satu hadis yang bisa membantah ini dan kalau kamu tidak bisa menjawab kamu rujuk, iya. Rasul SAW ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara beliau dengan orang-orang kafir Quraisy. Waktu itu Nabi SAW mau haji ke Mekah. Tapi sampai di Hudaybiyah, perbatasan kota Mekah, Hudaybiyah termasuk salah satu di antara miqat untuk umroh, untuk haji. Beristirahat dulu, lalu datang orang kafir, kemudian terjadilah dialog, kesepakatan. Kesepakatan pertama. Tulis, hai Ali, bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir langsung protes. Saya nggak mau. Hapus. Kata Nabi, hai Ali, hapus bismillahirrahmanirrahim. Ganti. Ali tidak berani. Takut kualat, takut dosa kalau menghapus. Kata Nabi SAW, kalau kamu tidak menghapus, aku yang harus. Mana tulisan bismillahirrahmanirrahim. Ini lalu dihapus oleh Nabi SAW. Apakah penghapusan Nabi terhadap bismillahirrahmanirrahim mengingkari esensi dari bismillahirrahmanirrahim? Tidak. Itu pertama. Kedua, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan pihak kafir. Langsung oleh orang kafir itu diingkari, dibantah. Enggak boleh disebut Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah. Karena engkau menurut kami bukan utusan Allah. Kata Nabi SAW, hai Ali, hapus lagi tulisan Rasulullah. Enggak mau Ali, takut durhaka. Tunjukkan kepadaku mana tulisan Rasulullah, lalu dihapus. Apakah Nabi menghapus tulisan Rasulullah berarti mengingkari kerasulan dirinya? Kan tidak. Nah, apalagi Ali bin Abi Thalib, dia menyetujui saat itu dirinya bukan Amirul Mukminin, lalu dibalikan logikanya oleh orang-orang Khawarij, kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Terbantahlah dengan hadis tadi, rujuk. Sampai 2/3 dari kalangan Khawarij tobat dan rujuk. Tinggal 1/3 yang kekeh betekeh, ngeyel suraya, ngotot surotot di dalam pemahaman yang keliru, walaupun tidak bisa lagi berhujjah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kemudian memerangi mereka. Ya, inilah fitnah pertama yang muncul, yaitu munculnya kalangan Khawarij yang akidah utamanya adalah mengkafirkan orang-orang muslim yang berdosa besar dan menganggap mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya.
Adapun kita, kalangan ahlus sunnah, menyatakan orang muslim yang berdosa besar tetap muslim, tidak keluar dari Islam, tidak murtad. Kenapa? Bukankah dan orang-orang khawarij itu hujahnya mengkafirkan orang-orang yang berdosa besar itu banyak dari Quran dan hadis yang sahih. Di antara hadis umpamanya, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Nah, membunuh itu dosa besar, kata Nabi, kufur. Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sama muslim fasik, membunuhnya kafir. Terus la yadkhulul jannah, ini banyak kesan, tidak akan masuk surga orang yang ada takabur walaupun sekecil debu, orang yang memutus silaturahmi, orang yang mengadu domba. Itu banyak hadisnya, tidak akan masuk surga, artinya kekal dalam neraka selama-lamanya. Padahal memutus silaturahmi, takabur itu dosa besar, menyebabkan kekal dalam neraka, tidak akan masuk surga, berarti neraka terus, kata mereka. Hadis-hadisnya semuanya sahih, benar. Lalu kalau benar, di mana salahnya mereka? Mereka salahnya ketika memahami dengan logika atau ra'yu mereka berbeda dengan pemahaman para sahabat. Padahal para sahabat jauh lebih berilmu, lebih tahu daripada khawarij yang mereka datang kemudian. Maka para ulama membantah pemikiran khawarij. Pertama, yang dimaksud membunuh sama muslim itu kufur, maksudnya kufur kecil. Bukan kufur besar. Apa bedanya kufur besar keluar dari Islam, kufur kecil tetap pelakunya muslim tetapi memiliki karakter orang kafir. Kalau hanya 1-2 poin karakter orang kafir tapi masih meyakini kebenaran Islam, ya disebut memiliki karakter kekufuran tapi masih muslim. Ada ayat Allah menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada 2 kelompok mukmin saling berperang saling bunuh. Walaupun saling bunuh, oleh Allah masih disebut sebagai kelompok mukmin. Padahal saling bunuh, dan saling bunuhnya bukan 1-2, namanya perang, bisa ratusan, bisa ribuan yang dibunuh. Tapi oleh Allah Azza wa Jalla, pertama masih disebut mukmin. Terus masih diperintahkan fa'aslihu bainahuma, akurkan, islahkan kedua-duanya. Ini yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW ketika mengatakan bahwa tidak akan masuk surga, dibahas oleh para ulama ahlus sunnah, maknanya adalah tidak akan langsung masuk surga. Orang yang takabur, orang yang memutus silaturahmi, orang yang mengadu-ngadu domba, tapi dia harus ke neraka terlebih dahulu. Sesuai dengan banyak atau besarnya kadar dosa. Setelah diazab dosanya lunas oleh azabnya, mereka kelak akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hadis tentang orang muslim yang ke neraka lalu diangkat ke surga, baik karena syafaat sesama manusia, syafaat dari Nabi SAW, karena rahmat Allah, atau karena memang sudah lunas azab dosanya oleh azabnya, maka diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang seperti itu banyak, tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka, ya. Dan dengan ini terbantahlah pola pikir orang-orang khawarij. Ketiga, kalau orang tidak pernah berbuat dosa besar, berarti dia maksum.
Padahal Allah juga menyebut orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa besar, bukan. Orang bertakwa mungkin nggak terjerumus dalam dosa besar? Ya mungkin. Allah menyatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka berbuat fahisyah atau zalim kepada diri sendiri, ini dosa besar. Mereka cepat taubat kepada Allah, tidak murtad, tidak harus mengatakan 2 kalimat syahadat lagi. Coba tanya ke orang-orang Khawarij. Orang yang menuduh orang muslim yang berdosa besar itu kafir. Orang yang menuduh pemerintah yang muslim kafir hanya karena tidak menetapkan hukum Allah. Coba tanya. Kalian pernah berbohong? Pastilah pernah. Kalian pernah menyakiti ayah ibu? Pastilah pernah. Itu dosa besar. Menurut kalian kafir diri kalian tuh. Karena itu adalah dosa besar. Kalau menyatakan saya jujur nggak pernah bohong, saya nggak pernah menyakiti orang tua, tanya ke ibu ayahnya, pernah nggak? Pernah nggak bergibah gitu ya? Pernah nggak terjerumus ke dalam perbuatan mencela sesama muslim? Itu dosa-dosa besar. Nggak ada orang yang selamat dari hal itu. Pernah nggak ngelirik wanita? Padahal Allah menyatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin, tundukkan pandanganmu. Begitu ada wanita dilihat, melanggar ayat ini dosa besar. Kufur. Coba bayangkan. Nggak mungkin ada orang yang selamat dari kekafiran kalau kita mengikuti konsep orang-orang Khawarij ini. Ya, sampai saya pernah berdialog dengan pepentolnya. Saya tanya, pernah nggak gibah? Pernah dosa? Ya namanya juga manusia. Itu dosa besar, kafir lah. Apa jawabnya? Memang kita semua kafir, kata dia. Loh, kalau memang semua kafir, ngapain kita memperjuangkan Islam dulu gitu? Udah Islamkan dulu diri sendiri kan gitu. Bingung dengan pola pikirnya sendiri ya. Karena itulah maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Timbul pertanyaan. Apakah diperanginya orang-orang Khawarij itu karena dianggap kafir keluar dari Islam? Apakah orang Khawarij itu kafir karena mengkafirkan sesama muslim? Kafir-kafir jadinya. Maka berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala yang beliau jelas dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي حُكْمِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُمْ كُفَّارٌ فَيَكُونُ قَتْلُهُمْ لِكُفْرِهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّمَا يُقْتَلُونَ لِفَسَادِهِمْ فِي الْأَرْضِ bisafki dima'il muslimin wa takfirihim lahum. Para ulama ikhtilaf tentang ketika menghakimi mereka, menghakimi orang-orang Khawarij. Di antara para ulama ada yang menyatakan Khawarij itu kafir sehingga diperanginya mereka karena kekufuran mereka. Tapi tidak disebut oleh Imam Ibn Rajab siapa yang berpendapat seperti ini. Di antara ulama ada lagi yang menyatakan mereka itu Khawarij itu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib karena kerusakan yang timbul di muka bumi berupa membunuh, menganggap ibadah, menumpahkan darah sama muslim, mengkafirkan mereka, merampok dengan dalih halal harta mereka. Ya, ini pernyataan Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawanya. Kata beliau, Al-Khawarij kanu min adharin nasi bid'atan wa qitalan lil ummah wa takfiran laha wa lam yakun fis sahabah man yukaffiruhum la Ali bin Abi Thalib wa la ghairuh bal hakamu fihim bihukmihim fil muslimin adh-dhalimin al-mu'tadin kama dzakaratil athar anhum bidzalik fi ghairi hadzal mawdu'. Khawarij mereka itu
manusia yang paling nyata kebid'ahannya, memerangi umat dan mengkafirkan umat. Nyata. Tapi tak ada seorang pun sahabat, baik Ali ataupun yang lainnya, yang mengkafirkan mereka. Tidak dianggap kafir Khawarij. Tapi mereka menghukumi karena mereka itu orang-orang zalim yang berbahaya, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa asar. Dan Nabi selesai menyuruh untuk memerangi mereka sampai Nabi menyatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Kalau nanti aku berjumpa dengan mereka, aku akan bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Nabi Ad. Kaum Ad atau dalam riwayat ini kaum Tsamud. Nabi SAW akan berencana kalau berjumpa dengan orang ini kelak akan dibunuh. Dan itu dilaksanakan oleh Ali dan para sahabat yang lainnya. Lalu beliau berlanjut menjelaskan, kata Syekhul Islam, wa man qala inna thintaini wa sab'ina firqah kullu wahid minhum yakfuru kufran yanqulu anil millah faqad khalafa al-kitab wa sunnah wa ijma' as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in bal wa ijma'ul a'immatil arba'ah wa ghairul arba'ah. Siapa orang yang mengatakan bahwa 72 golongan yang sesat, dan ada hadis iftiraqul ummah, hadis ini sahih. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Betul, hadis ini banyak jalannya. Ada yang dhaifnya, ada yang maudhu'nya juga. Ada yang hasannya, ada yang sahihnya. Secara keseluruhan hadis ini sahih, hadis iftiraqul ummah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Semua 73 golongan itu masuk neraka kecuali satu. Yang satu yang selamat. Yaitu wahya al-jamaah. Yaitu al-jamaah, kata Nabi SAW. Ditanya, apa itu jamaah? Beliau menyatakan, ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Jamaah itu adalah orang yang berada dalam pemahaman seperti yang aku fahami hari ini beserta para sahabatku. Yang 72 golongan itu masuk ke dalam neraka. Apakah yang masuk ke dalam neraka 72 golongan ini kafir? Tidak. Kata Syekhul Islam, siapa yang mengatakan bahwa 72 golongan itu kafir yang keluar dari Islam, maka sungguh dia telah menyimpang dari Quran, sunnah, ijma' sahabat, bahkan ijma' imam-imam yang 4. Karena apa? Pertama, Nabi SAW menyatakan, sataftariqu ummati. Umatku akan berpecah belah. Masih dianggap umat beliau. Menunjukkan itu masih Islam. Dan sekali lagi ini bukan vonis, tapi ini ancaman. Adapun nanti akhirnya ke surga atau ke neraka dikalkulasi dengan seluruh amalan. Sama dengan siapa yang bergibah akan diazab begini. Siapa yang umpamanya mencuri akan diazab seperti ini. Itu ancaman. Lalu apakah orang itu nanti pasti karena bergibah dia pasti ke neraka, karena mencuri dia pasti ke neraka? Tidak. Karena apa? Diperhitungkan, dikalkulasi dengan amalan-amalan lainnya. Nanti ditimbang. Termasuk pelaku 72 golongan yang terancam masuk neraka itu melakukan kebid'ahan. Menyimpang pemahamannya tentang Islam dari pemahaman yang benar, terjerumus ke dalam kebid'ahan. Apakah pasti mereka masuk neraka? Ya tidak. Masing-masing personal dari mereka dikalkulasi dengan amal-amal soleh, amal-amal baik yang lainnya. Sama dengan siapa orang yang melakukan kejahatan ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi dia muslim. Seperti orang yang takabur. Tidak akan masuk surga. Artinya akan ke neraka dulu. Seperti orang yang memutus silaturahmi, mengadu domba, terancam neraka. Tapi pastikah dia ke neraka? Itu hanya ancaman atas salah satu dosa.
tapi ternyata dia melakukan amal-amal baik yang menyebabkan dosa itu terhapus. Sangat mungkin. Mungkin dengan tobat, dengan istighfar, dengan banyak melakukan kebaikan, dengan banyak mengalami musibah, lalu dia sabar, dengan banyak infak dan sodako, itu menghapus dosa-dosa. Sehingga setelah dikalkulasi, ditimbang, dia kena dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Kalau timbangan kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, maka dia ke surga. Dalam keadaan, dia hidup dalam keadaan senang. Fi isyatir radiyah. Hidupnya akan senang bahagia. Ya. Nah, termasuk 72 golongan yang masuk ke dalam neraka, tidak kufur. Pasti ke neraka? Enggak pasti. Tergantung amal-amal yang lainnya nanti ya. Berdasarkan hal itulah pendapat yang lebih kuat, Khawarij itu tidak kafir dengan kesesatannya. Tapi mereka tetap muslim dan muslim yang berdosa besar karena kesalahan dan penyimpangannya. Inilah fitnah pertama yang muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu munculnya sekte Khawarij. Fitnah yang kedua yang muncul adalah Rafidhah dan cabang-cabangnya. Bagaimana sikap Ali radhiyallahu an ketika munculnya kelompok Syiah ini? Apa itu Rafidhah? Rafidhah nisbat kepada Rafad. Rafad itu maknanya tarak. Biizdira wa istihana. Rafad maknanya meninggalkan, tidak taat, membangkang. Dan mereka disebut Rafidhah karena pengingkaran mereka, pembangkangan mereka kepada dua khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar dan Umar. Mereka meyakini Abu Bakar dan Umar telah zalim kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, merampas kekhilafan mereka, kekhilafan Ali bin Abi Thalib. Dan orang-orang Syiah ini ada banyak sekte. Sekte pertama disebut Sabaiyah. Mereka pengikut Abdullah bin Saba yang dulunya Yahudi. Kemudian pura-pura masuk Islam. Mereka lah kelompok Syiah yang paling gulu, paling berlebih-lebihan terhadap Ali, paling busuk ucapannya, paling jelek keyakinannya. Mereka lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani karena mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib layak untuk disembah, sebagaimana orang Nasrani menyatakan Isa layak untuk disembah. Mereka lah yang oleh Ali bin Abi Thalib kemudian dibakar. Tapi apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib diingkari oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari, Musnad Ahmad, Sunan Abu Daud At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dari Ikrimah. Kata Ikrimah, Ata Ali bin Abi Thalib Ata Ali bin Abi Thalib bi zanadiqah fa ahraqahum. Fa balagha dzalika Ibnu Abbas. Ali bin Abi Thalib mendatangi kaum zindiq, kalangan Syiah Rafi', Syiah Sabaiyah tadi. Lalu Ali membakar mereka. Ketika berita ini sampai kepada Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, "Lau kuntu ana lam ahriqhum linnahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'adzibu bi'adzabillah. Wa laqataltuhum liqauli Rasul sallallahu man baddala dinahu faqtuluh." Seandainya aku berada di posisi Ali,
Aku tidak akan membakar mereka karena larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan jangan kalian menghukum dengan hukuman Allah. Hukuman Allah kan api neraka. Dalam riwayat lain la yu'adzibu binnar illa sahibun nar. Tidak boleh mengadab, menghukum dengan api kecuali pemilik api yaitu Allah. Jadi kata Ibnu Abbas, kalau aku di posisi Ali, aku tidak akan membakar mereka karena ada larangan. Tapi aku akan membunuh mereka karena sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya, bunuh dia. Jadi kata Ibnu Abbas setuju dengan pembunuhan, tapi tidak setuju dengan dibakar. Pepentol Sabaiyah adalah Abdullah bin Sabah. Dia Yahudi kemudian menampakkan keislaman, mengadakan banyak kebid'ahan dalam ucapannya sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Bari dari Syuraik Al-Amiri. Dia berkata, qila li Ali bin Abi Thalib inna huna qauman ala babil masjid yaz'umuna annaka rabbuhum fada'ahum. Ada orang yang berkata kepada Ali, ini ada satu kaum di depan masjid. Mereka menyangka engkau ini Rabb bagi mereka. Oleh Ali dipanggil. Lalu Ali bertanya, wailakum. Ma taqulun, celaka kalian. Apa yang kalian katakan? Qalu, mereka mengatakan anta rabbuna wa khaliquna warzuqna wa raziquna. Engkau Tuhan kami, pencipta kami, pemberi rezeki kepada kami. Apa kata Ali? Wailakum innama ana abdullah mithlukum akulu ta'am kama ta'kulun wa ashrabu kama tashrabun. In ata'tullaha athabani Allahu insyaallah wa in asaitu khasyitu ayyu'adzibani fattaqullah warji'u. Kata Ali bin Abi Thalib, celaka kalian, aku ini hanya hamba seperti kalian. Aku makan seperti kalian, aku minum seperti kalian. Kalau aku taat kepada Allah, insya Allah Allah akan memberi pahala. Kalau aku maksiat, aku takut Allah akan mengazabku. Takutlah kamu kepada Allah dan kembalilah taubat. Fa'abau. Mereka enggak mau. Falamal ghadau alaih. Esok harinya Ali juga, mereka datang lagi kepada Ali. Terus begitu sampai mereka itu kekeh. Di hari ketiga berkata Ali bin Abi Thalib, la in qultum dzalik la aqtulannakum bi akhbathi qatlah. Kalau kamu tetap mengatakan begitu, aku akan bunuh kalian dengan seburuk-buruk cara membunuh. Kalau nggak mau tobat, aku bunuh kalian. Itu kata Ali. Mereka enggan tobat. Lalu Ali bin Abi Thalib menyuruh orang untuk membuat parit, lalu disiapkan kayu-kayu bakar, lalu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyatakan inni tarihukum fiha au tarji'u. Aku akan masukkan kalian ke dalam api atau kalian bertobat. Fa'abau ayyarji'u. Mereka tidak mau bertobat, kekeh menjadikan Ali sebagai sembahannya, lalu oleh Ali bin Abi Thalib mereka itu dilemparkan ke dalam api. Nah, ini dihancurkan pemahaman mereka oleh Ali. Tidak bisa karena pemahaman itu bebas, tidak bisa dibelenggu. Tapi orang-orangnya oleh Ali bisa diberantas dengan cara dibunuh, dengan cara dibakar. Ya. Inilah salah satu sekte Syiah, dan sekte tersesat yaitu sekte Sabaiyah. Adakah sekte lain selain Sabaiyah? Ada. Nanti ada beberapa sekte yang kita bahas. Minimalnya nanti ada 7 sekte dari kalangan Syiah yang berbeda-beda gitu ya.
Dan bagaimana tindakan Ali bin Abi Thalib kepada mereka, kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Abu Lukman di studio Radio Cilengsi, Roja Cilengsi, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan kajian ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk bertanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baiklah, kita angkat pertanyaan pertama Ustaz dari pesan WhatsApp dari Abu Arfandi di Batang. Ustaz mau bertanya, Ustaz, bagaimana kiat menghadapi di tengah-tengah lingkungan yang banyak melakukan bid'ah, Ustaz? Karena saya hidup di tengah mereka, mau hijrah ke tempat yang lebih sunnah juga tidak mampu dikarenakan suatu hal, sehingga saya tidak bisa hijrah. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Silakan, Ustaz. Baik, wa jazakallahu khairan. Mungkin pertanyaan ini mewakili banyak orang. Dia sendirian sudah mengenal sunnah, mungkin dengan keluarganya atau kadang keluarganya juga belum. Hidup di tengah orang-orang yang jauh dari sunnah. Pasti dapat bulian, diasingkan, dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetaplah istiqamah di atas sunnah. Karena Nabi SAW menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun al-mutamassikuna fihi bisunnati kal-qabidi ala jamri. Kan datang kepada manusia satu zaman. Orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu seperti memegang bara api. Dan pasti akan diasingkan. Dan itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Innal islama bada'a ghariban. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Islam ini awalnya dianggap sebagai ajaran yang aneh, yang asing. Dan kelak di akhir zaman akan kembali dianggap asing seperti awal. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Jangan sedih. Kata Nabi SAW, berbahagialah. Kenapa? Karena akan memperoleh pahala 50 kali lipat pahala amalan para sahabat. Coba bayangkan. Para sahabat beramal begini dan begitu. Mereka imannya hebat, amalannya hebat, keikhlasannya hebat, pegang teguh kepada sunnahnya hebat. Kenapa? Karena langsung dibimbing oleh Nabi SAW. Ya, nabinya hebat, murid-muridnya pasti hebat. Tabi'in, kenapa mereka hebat? Karena guru-guru mereka hebat, itu para sahabat. Terus begitu, sedangkan kita, guru-guru kita siapa? Kadang-kadang kita belajar juga melalui media sosial. Kadang-kadang dapat hidayahnya juga tidak sengaja, gitu ya. Karena itulah maka iman kita, amal kita jauh dibanding amal para sahabat. Tapi karena situasi. Di sana, di zaman Nabi, para sahabat nggak ada kebidahan. Semuanya saling membantu, saling mendukung, saling perhatian, semakin terkuatkan. Di kita banyak fitnah, fitnah kebidahan, fitnah syahwat, syubhat, godaan dunia, godaan setan, macam-macam. Kalau di zaman sekarang masih bisa beribadah, hebat, luar biasa. Makanya Nabi SAW menyatakan pahala orang seperti 50 kali lipat pahala para sahabat. Ya,
pahalanya besar. Ya. Jadi itulah al-ghuraba. Siapa al-ghuraba? Alladzina, dalam satu riwayat, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan sunnah kami yang sudah banyak dimatikan orang. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah kami yang sudah dirusak, ditinggalkan orang. Nah, inilah al-ghuraba. Jadi tetaplah semangat dan tetap istiqamah, itu yang pertama. Kedua, tetap ngaji. Nggak bisa hadir langsung offline karena nggak ada pengajian di kotanya, bisa online. Bisa melalui media sosial, ya, bisa melalui YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya. Itu kedua. Ketiga, jangan lupa banyak-banyak berdoa agar Allah mengistiqamahkan kita di atas ajaran yang hak ini. Baca sering-sering, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, dan seterusnya. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana, ya, dan seterusnya. Itu berdoa kepada Allah. Itu yang ketiga. Keempat, agar kita diterima secara sosial di tengah mereka, tunjukkan kemuliaan akhlak. Tetaplah ibadah bersama mereka di masjid mereka, salat berjamaah dengan mereka. Walaupun banyak penyimpangan, selama kebidahannya tidak membatalkan salatnya, salat mereka sah untuk dirinya, sah juga keimamannya, tetaplah berjamaah. Berbedanya salat kita dengan imam di masjid tidak boleh menjadi uzur untuk tidak ke masjid. Tetaplah salat ke masjid bersama mereka, jaga sikap, ya. Jangan terlalu mencolok, menunjukkan sikap kontroversi dengan mereka, kontradiksi dengan mereka. Dan tunjukkan kemuliaan akhlak secara sosial. Kalau ada tetangga yang sakit, kita menengok lebih dulu. Ada yang mati, kita yang melayat terlebih dahulu. Ada kerja bakti, kita yang keluar, tidak hanya tenaga dan peralatan. Bila perlu, keluarkan uang. Siapkan umpamanya konsumsi untuk mereka. Bapak-bapak, ayo minum dulu yang lelah. Ini ada cemilan 10 dan seterusnya. Nah, secara sosial kita baik, ramah, dermawan, maka mereka akan menghargai kita. Ya, lama-lama insya Allah ini akan menjadi dakwah bagi mereka. Semoga istiqamah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan hamba Allah di Lampung, Ustaz. Baik, silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang guru di sekolah negeri, tepatnya di SMP. Nah, di sekolah itu punya program sholat duha setiap Jumat minggu pertama. Nah, apakah itu ada tuntunannya? Terus kalau memang tidak ada, apa sikap saya yang harus saya lakukan? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak. Tafadhol Ustaz. Iya, Bapak dari Lampung. Di sekolah tempat beliau ngajar ditetapkan program sholat duha di hari-hari tertentu. Apa boleh atau tidak? Pertama, sholat duha adalah sholat sunnah, ya. Dianjurkan. Mau sering, mau jarang, asal tidak pernah sama sekali jangan. Boleh enggak melakukan sholat duha tiap hari? Terus ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan boleh, sebagian menyatakan tidak boleh karena Nabi pun tidak pernah tiap hari. Kadang-kadang beliau tiap hari seolah-olah tidak meninggalkannya. Kadang-kadang tidak melakukan sholat duha seolah-olah tidak pernah melakukannya. Sehingga sebagian ulama menyatakan
bagusnya sholat duha itu jangan setiap hari sebagaimana Nabi SAW pun tidak tiap hari. Ini yang kedua. Ketiga, boleh nggak kita memprogramkan ke santri, ke anak-anak didik kita untuk membiasakan amalan sunnah, tahajud, saum Senin Kamis, duha, baca Al-Quran Odoj, boleh nggak? Bukan boleh, itu bagus. Tapi ada tapi sebatas anjuran saja. Silakan umpamanya tahajud, yuk pesantren bangunkan untuk tahajud. Tapi diusahakan kalau pribadi saya jangan sampai ada hukuman bagi yang tidak tahajud. Karena menghukum orang yang meninggalkan sunnah seolah-olah mewajibkan. Ilzamun nasi ala nawafil la yajuz. Memaksa orang untuk melakukan amalan sunnah ini tidak boleh. Sudah kita jelaskan di hari Kamis bagaimana para ulama menjaga keikhlasan, mereka selalu merahasiakan amal sunnah. Kecuali amal sunnah yang tidak bisa dirahasiakan. Tapi amal sunnah apapun mereka rahasiakan. Jangan sampai orang tahu gitu. Bahkan kalau mereka saum sunnah, Kamis, Senin, atau Daud, mereka itu suka mengoleskan minyak samin di mulutnya sehingga orang yang melihat seolah-olah dia tidak saum, baru makan. Begitulah yang mereka lakukan. Sudah kita jelaskan kemarin, ya. Makanya tidak boleh untuk bertanya kepada kawan, Senin kemarin saum enggak? Hari ini saum enggak? Tadi malam tahajud enggak? Jangan. Orang sudah berusaha menyembunyikan demi menjaga keikhlasan, oleh kita dikorek-korek. Enggak boleh seperti itu. Jadi memprogramkan sholat duha, saum Senin Kamis, tahajud, sekedar anjuran bagus. Baik tiap hari ataupun tidak setiap hari. Kalau kita memprogramkan minimal dalam sepekan sehari saja anjurkan, boleh. Umpamanya setiap jam 8, jam 9 di hari tertentu tidak ada pelajaran. Dianjurkan para siswa sholat duha, boleh. Tapi kalau ada yang tidak sholat duha, jangan dihukum. Menghukumnya berarti mewajibkan, ya. Sekedar anjuran, insya Allah bagus, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Adyar. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Uus di Tasikmalaya. Pertanyaannya Ustaz, apakah dalam sejarah Islam terdahulu adakah pemimpin Islam yang melakukan perilaku kesyirikan Ustaz? Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Tafadhol Ustaz. Adakah penguasa zaman baheula yang melakukan perbuatan syirik? Barakallahu fiik. Kalau raja-raja, penguasa-penguasa muslim, wallahu alam, tidak ada yang melakukan perbuatan syirik. Sepanjang sejarah yang dibeberkan oleh para ulama. Tapi dikuasai oleh penguasa yang memiliki pemahaman yang menyimpang, iya. Karena itulah para ulama ahlus sunnah tersiksa. Ulama imam madhab yang 4 ini, nyaris semuanya pernah disiksa, dipenjara. Imam Ahmad mengalami 3 kekhalifahan yang tiga-tiganya berfaham Mu'tazilah. Al-Mu'tasim billah, Al-Muwathiq billah gitu ya. Itu berfaham Mu'tazilah dan didukung oleh ulama-ulama Mu'tazilah. Setiap kali debat mereka kalah. Tidak bisa berhujjah. Tapi apa akibatnya? Mau kalah, mau benar, mau salah, mau benar, penjara. Sampai ditahan. Dipaksa meyakini Quran itu makhluk, disiksa sampai para ulama yang datang kepadanya itu membujuk, sudah katakan saja secara lisan tapi hati kita mengingkarinya.
Apa kata Imam Ahmad? Kamu lihat orang-orang di luar? Iya. Mereka siap dengan catatan menuliskan apa yang keluar dari mulut Imam Ahmad. Kalau aku mengatakan ya Quran itu makhluk tapi mengingkari dalam hati, aku sering selamat, ratusan ribuan jutaan orang di kemudian akan ikut tersesat. Makanya lebih baik menderita di penjara dan disiksa daripada apa? Mengakui kebidahan mereka, mengakui kebatilan mereka. Sampai ulama-ulama ahlu sunnah lain yang disiksa kemudian nggak kuat, ya, kemudian melakukan secara terpaksa apa yang diinginkan oleh para penguasa, ditanya oleh orang-orang, kenapa kalian tidak setabah Imam Ahmad? Imam Ahmad metabah. Apa mereka bilang? Apa kalian akan menyamakan kami dengan seseorang yang imannya seperti iman para nabi? Disebutkan seperti, saking hebatnya. Makanya disebut Imam Ahlus Sunnah, itu Imam Ahmad. Jadi kalau perbuatan syirik sampai menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, wallahu alam. Tapi kalau penguasa yang memiliki pemahaman sesat dan menyimpang lalu menjadi khalifah, menjadi raja, iya pernah berkali-kali. Karena itulah para ulama kemudian disiksa, dipenjara untuk didesak agar mereka mengakui kesesatan mereka. Tapi para ulama itu tetap istiqamah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan terakhir silakan Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan terakhir kita angkat melalui line telepon, kami persilahkan. Pertanyaan terakhir kita angkat melalui line telepon, kami persilahkan. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ini hamba Allah yang tadi melanjutkan pertanyaannya. Oh baik, silakan. Maksudnya sholat duha berjamaah di masjid. Baik. Maksudnya sholat duha berjamaah di lapangan yang dipimpin oleh seorang imam. Baik. Ya. Baik, jazakallahu khairan Bapak atas partisipasinya. Baik Ustaz, melanjutkan pertanyaan dari Bapak di Lampung tadi, tafadhol Ustaz. Hukum sholat sunat berjamaah. Pada asalnya sholat sunat itu masing-masing, kecuali satu, yaitu apa? Taraweh. Qiyamul Ramadan disunahkan berjamaah. Bahkan diiming-iming, man qama Ramadan mal imam hatta ya mal imami fil masjid hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kulli. Siapa orang yang qiyam Ramadan bersama imam di masjid sampai selesai, akan dicatat baginya seolah-olah salat semalam suntuk. Hanya itu. Adapun selain qiyam Ramadan, qiyamul lail, Nabi SAW tidak pernah melakukan secara direncanakan salat tahajud di masjid atau di lapangan. Pernah berjamaah, pernah, tapi tidak direncanakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah nginep di rumah Nabi SAW, lalu Nabi bangun sholat malam. Ibnu Abbas ikut berjamaah. Sahabat lain juga pernah, tapi tidak direncanakan. Boleh qiyamul lail, sholat berjamaah, dengan catatan tidak harus diagendakan. Ikuti sholat tahajud berjamaah di Masjid Anu bersama Imam Al-Hafidh Anu. Enggak perlu. Karena Nabi dan para sahabat tidak melakukan. Seandainya itu baik, pasti Nabi dan para sahabat akan melakukannya, ya. Bagaimana dengan sholat duha berjamaah? Tidak pernah ada riwayat Nabi sholat duha berjamaah, baik di masjid atau di lapangan. Beliau kadang sholat duha tapi sendirian di rumahnya. Bahkan dengan istrinya pun tidak berjamaah sholat duha di rumahnya. Walhasil hukum asal sholat duha adalah sunnah, dan hukum asal sholat duha adalah sendiri-sendiri dan tidak pernah dilakukan berjamaah. Seandainya ini dilakukan berjamaah secara rutin, dikhawatirkan menganggap
itu adalah sunnah yang perlu dilestarikan, padahal tidak pernah Nabi dan para sahabat mencontohkannya ya. Lebih baik dihindari. Silakan sholat sunat atau sholat duha sendiri-sendiri saja di kalangan siswa tanpa ada pemaksaan. Ya cukup ya sampai di sini hari ini. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan kajian edisi sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di sore hari ini menambah ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.